pelajaran teknik sini doang. Loh, harusnya kan tetap pakai walaupun di TKI. Kenapa nggak pakai? Males deh, kan gak ada polisi juga. Iya sih, tapi kan harusnya kalau di motor harus pakai. Lu gimana sih, ah? Ya tapi selagi gak ketahuan gak apa-apa dong, jadi bebas-bebas aja. Kan ada aturan yang 12, lu melanggar dong. Ih, lu tuh ya, lu nggak sadar ya hukum di Indonesia. Emang apa sih kesadaran hukum? Nih ya, gue kasih tahu sama temen gue, dengerin ya. Halo, nama saya Steven dari kelas 102. Seperti yang kalian lihat tadi, saya disuruh untuk menjelaskan apa itu makna kesadaran hukum. Nah, menurut Sarjono Sukanto, kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai dalam diri seseorang terhadap hukum yang ada atau hukum yang berlaku. Nah, selanjutnya untuk manfaat kesadaran hukum akan dibahas lebih lanjut oleh teman saya. Emang apa sih manfaat kesadaran hukum? Nih ya, gue jelasin. Yang pertama, menciptakan ketertiban. Kedua, melindungi hak dan kebebasan. Ketiga, dapat mengatasi penyelesaian konflik. Keempat, membangun kepercayaan dan stabilitas. Dan hukum di setiap individu dapat membantu masyarakat untuk menuruti aturan dan pada akhirnya menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Nah, kan tadi gue udah jelasin nih apa sih manfaat kesadaran hukum buat individu kita sendiri. Sekarang giliran teman gue ya yang ngejelasin apa sih contoh perilaku kesadaran hukum di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, atau negara. Perkenalkan, nama saya Dion dari kelas 10. Hari ini saya akan menjelaskan contoh kesadaran hukum di lingkungan rumah atau keluarga. Yang pertama itu mematuhi tata tertib yang sudah disepakati oleh anggota keluarga. Terus yang kedua, menjaga nama baik keluarga dengan tidak melakukan hal-hal yang memalukan atau merugikan. Yang ketiga, menghormati atau menghargai pendapat dari anggota keluarga dengan keputusan yang sudah diambil keluarga. Yang keempat, meminta izin saat ingin keluar rumah sebagai bentuk taat dan patuh pada orang tua. Yang kelima, menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga. Untuk contoh perilaku kesadaran hukum di sekolah adalah yang pertama, mematuhi tata tertib sekolah, misalnya jam masuk, berpakaian, sama itu mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, terus yang kedua itu datang dan pulang sekolah tepat waktu. Yang ketiga, menggunakan seragam sesuai hari dengan rapi. Yang keempat, menghormati dan menghargai guru, staf, dan siswa lain, seluruh siswa tanpa membeda-bedakan ras atau agama. Yang kelima, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan yang terakhir, menggunakan dan menjaga fasilitas sekolah dengan baik dan bertanggung jawab. Sekian dari saya, terima kasih. Oh, ngerti. Jadi contoh kesadaran hukum di lingkungan masyarakat dan negara itu misalnya kita mematuhi tata tertib lalu lintas seperti memakai helm atau tidak menabrak pengendara. Terus yang kedua, kita membayar pajak tepat waktu sebagai warga keluarga negara. Terus yang ketiga adalah kita menghormati serta menghargai hak yang telah mereka miliki. Hai, nama aku Lala. Dari 102, dari setelah tadi, di sini aku akan menjelaskan dampak dari tidak adanya kesadaran